Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Alisa Nuraziza dari jurusan Strategic Communication. Beradanya saya di sini ingin mempresentasikan salah satu boy group asal Korea Selatan, yaitu Seventeen dengan judul Story of Seventeen. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Davi selaku dosen mata kuliah ilmu komunikasi saya yang telah memperbolehkan saya menggunakan topik ini sebagai bahan presentasi saya. Sebelumnya, kalian pasti tahu K-pop kan? Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini orang sangat digandrungi yang namanya K-pop. Coba deh kalian tanya orang di sekitar kalian atau orang secara random aja gitu, tanya deh kayak gini. Apa itu K-pop? Atau apa sih K-pop? Pasti di antara mereka kebanyakan jawabannya adalah BTS atau Blackpink ya? BTS ya? Gitu. Padahal jika kamu mau mendalami yang namanya K-pop, itu masih banyak lagi. K-pop itu bukan sekedar BTS atau Blackpink aja, tapi masih ada penyanyi solo, boy group, girl group, terus dan lainnya yang mempunyai bakat dan kemampuan yang lebih dari sekedar BTS ataupun Blackpink. Tapi yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kenapa mereka bisa jawab BTS atau Blackpink karena kepopularitasan mereka. Tapi di sini saya tidak ingin menjelaskan siapa sih BTS atau siapa sih Blackpink atau apa sih K-pop secara mendalam, tapi saya akan menceritakan kepada kalian dan memberitahu kepada kalian tentang siapa itu Seventeen, apa sih Seventeen, grup apa sih Seventeen, kepada kalian semua agar kalian tahu siapa itu Seventeen. Di sini saya memiliki logo Seventeen, lalu di sini ada foto 13 membernya. Saya akan jelaskan sedikit tentang Seventeen. Seventeen merupakan boy group di bawah naungan Playlist Entertainment yang melakukan debut pada tanggal 26 Mei 2015. Dengan lagu Adore You atau sering kita dengar tuh kayak Akinda. Lagu ini masuk ke dalam salah satu title track mini album pertama mereka yang berjudul 17 Carat. Mereka memiliki 13 member yang 4 member diantaranya berasal dari luar Korea Selatan. Alasan grup ini bernama Seventeen, sedangkan mereka hanya memiliki 13 member adalah mereka mempunyai 3 subunit di dalam grupnya, yaitu ada vocal unit, hip hop unit, dan performance unit. Dan mereka berada dalam satu grup. Jadi, 13 member ditambah 3 subunit dan satu grup menjadi 17. Jadi 13 ditambah 3 ditambah 1, jadi 17 namanya. Mereka terkenal dengan selalu memproduksi setiap lagu dan album mereka secara mandiri, atau ya semuanya yang bikin ya setiap membernya itu, kayak menulis lagu, mengaransemen lagu, menulis lirik rap mereka, membuat koreografi untuk bisa tampil di panggung, dan konsep di setiap album comeback yang mereka ingin keluarkan juga berasal dari mereka sendiri. Tidak ada campur tangan dari agensi atau orang lain di luar member itu. Hal ini yang membuat Seventeen berbeda dengan boy group atau girl group lainnya yang sudah ada sebelumnya atau yang baru-baru ini. Mereka sangat berbeda. Selanjutnya saya akan menceritakan atau memberitahu kalian para member berdasarkan subunit mereka. Subunit pertama ada vocal unit. Ini foto mereka. Yang pertama, ada Joshua, Jonghan, DK, Sungkwan, dan Woozi. Jadi vokal unit adalah unit atau subunit yang bertanggung jawab dalam menyanyikan lagu Seventeen. Selanjutnya, saya akan kasih tahu kalian fun fact atau fakta-fakta tentang subunit vokal unit. Yang pertama, ada Joshua. Joshua itu berasal satu member yang berasal dari luar Korea, yaitu LA. Selanjutnya, Jonghan dan Joshua merupakan Hyunglan atau line yang tertua. Yang ketiga, ada Jonghan.
Jeonghan itu memiliki sifat yang jahil, tapi rasa sayangnya kepada adik-adiknya atau member-member mudanya itu sangat penuh dengan kasih sayang. Selanjutnya ada Dokyeom. Dokyeom atau yang biasa disebut dengan DK, ini merupakan happy virus di dalam grup Seventeen. Dia juga merupakan main vokal bersama dengan Sungwon. Selanjutnya ada Sungwon yang dijuluki sebagai Raja Variety Show rap ala member, sering mengingatkan para member untuk menjaga kesehatan dan suka memerintah. Selanjutnya Woozi adalah leader dari subunit vokal unit, dijuluki sebagai The Genius of Composer, sudah memiliki lebih dari 100 hak cipta lagu yang dia ciptakan, baik di Seventeen maupun di luar Seventeen, dan dia juga merupakan pekerja holik. Selanjutnya kita pindah ke hip hop unit. Yang pertama ada Mingyu, ada Vernon, S.Coup, dan Wonwoo. Sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang hip hop unit. Hip hop unit adalah unit yang bertanggung jawab dalam melakukan rap dan menulis rap tersebut di dalam setiap lagu Seventeen dan penampilan Seventeen. Selanjutnya kita pindah ke fun fact atau fakta-fakta mengenai subunit hip hop unit. Yang pertama ada S.Coup. S.Coup merupakan member tertua di antara member lainnya di Seventeen, leader grup Seventeen, dan leader subunit hip hop unit. Dia juga sering ikut andil loh dalam pembuatan lagu Seventeen. Yang kedua ada Mingyu. Mingyu merupakan member yang memiliki postur tubuh paling tinggi di antara member lainnya, memiliki hobi memasak, dan merupakan main visual di dalam grup Seventeen. Yang ketiga ada Vernon. Vernon merupakan member yang berasal dari luar negeri yaitu Amerika, mempunyai kebiasaan menghabiskan sisa makanan yang tidak habis oleh para member dan memiliki standar kecantikannya sendiri. Yang keempat ada Wonwoo. Wonwoo merupakan member yang paling pendiam tapi menghanyutkan, selalu ingin tahu atau mempelajari sesuatu hal yang baru, dan memiliki deep voice yang sangat luar biasa. Subunit terakhir yaitu performance unit. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu performance unit. Performance unit adalah unit yang bertanggung jawab atas koreografi yang ditampilkan Seventeen di setiap penampilannya di atas panggung. Selanjutnya fun fact atau fakta-fakta dari subunit performance unit. Yang pertama ada Jun. Jun adalah member yang berasal dari Cina, suka makan makanan pedas, merupakan member yang sering mencairkan suasana dalam grup, dan senang melakukan hal apapun atau semangat dalam melakukan hal apapun. Selanjutnya D8. D8 juga merupakan member yang berasal dari Cina, mempunyai hobi dalam bidang art, dan belakangan ini juga dia melakukan meditasi. Selanjutnya Dino. Dino merupakan member termuda di antara 13 member lainnya, sangat mengidolakan Michael Jackson dan mempunyai cita-cita menjadi penyanyi sejak kecil. Yang terakhir ada Hoshi. Hoshi merupakan leader dari subunit performance unit, sangat terobsesi dengan harimau, dan member yang bertanggung jawab atas penampilan Seventeen di atas panggung. Sebenarnya kalau mau ngomongin pencapaian apa aja yang udah diterima Seventeen sejak mereka debut sampai sekarang, pasti sudah tidak terhitung banyaknya seperti apa kan. Mulai dari setiap lagu comeback mereka yang menang chart di acara-acara musik di Korea, terus menerima award-award seperti Mama dan lainnya, terus penjualan tiket konser di setiap negaranya yang selalu sold out, dan penjualan album mereka. Nah, di kesempatan kali ini saya akan melakukan flashback sedikit dari awal Seventeen melakukan debut sampai tahun 2020 secara singkat. Let's go! Yang pertama dari tahun 2013 sampai 2015 itu ada pembentukan sampai di tahun-tahun awal mereka melakukan debut. Mulai tahun 2013, Seventeen muncul di salah satu acara siaran langsung yang berjudul Seventeen TV yang tayang di salah satu platform streaming online. Pertunjukan ini memiliki beberapa musim yang di dalamnya berisi tentang memperkenalkan para member dan memperlihatkan bagaimana mereka latihan. Dan acara ini diakhiri dengan live konser Seventeen. Seventeen memulai debutnya pada 26 Mei dengan pertunjukan live yang disiarkan oleh NBC.
Mereka adalah grup K-pop pria pertama yang debut dengan pertunjukan langsung selama 1 jam di saluran penyiaran utama. Pada tanggal 10 September, mini album kedua mereka, Boys B, dirilis, yang kemudian menjadi album pendatang baru dengan penjualan tertinggi pada tahun 2015. Selanjutnya, Seventeen mengadakan rangkaian konser yang berjudul 2015 Like 17 Boys B dari tanggal 24 sampai dengan 26 Desember sebagai perayaan akhir tahun di Seoul. Setelah kesuksesan konser tersebut, Seventeen mengadakan 2 konser terkait di bulan Februari pada tahun 2016 yang berjudul Like 17 Boys Wish Encore Concert. Selanjutnya 2016, kesuksesan sedang dan tur konser pertama. Album studio penuh pertama mereka, Love and Letter, dirilis pada tanggal 25 April 2016. Seventeen menerima kemenangan pertama mereka di sebuah acara musik dengan single utama album Pretty You, Love and Letter, kemudian dirilis ulang sebagai versi repackage pada tanggal 4 Juli bersama dengan single utama Very Nice. Promosi segera diikuti oleh Seventeen First Asia Tour 2015 Shining Diamond yang meliputi tempat-tempat di Korea Selatan, Jepang, Singapura, Indonesia, Australia, dan Cina. Pada tanggal 5 Desember, grup ini merilis mini album ketiga mereka yaitu Going 17. Yang ketiga dari tahun 2017 sampai 2018. Terobosan arus utama dan kesuksesan komersial. Seventeen mengadakan 6 konser di Jepang antara tanggal 15 sampai 24 Februari bernama Seventeen Japan Concert, Say the Name, #17. Konser menarik total 50.000 penonton meskipun grup tersebut belum secara resmi debut di Jepang. Pada 1 April, Seventeen menjadi grup idol pertama yang memiliki musim kedua di acara One Fine Day setelah syuting serial tersebut selama mereka tinggal di Jepang. Musim kedua One Fine Day in Japan dan dibuat atas kolaborasi antara penyiar Korea Selatan MBC dan Japan Music on TV. Selanjutnya, mini album keempat Seventeen yang berjudul AL1 dirilis pada 22 Mei 2017. Ini memuncak di nomor 1 Korea dan terjual lebih dari 330.000 eksemplar pada akhir tahun 2017. Lalu, grup ini menyelesaikan tur dunia pertama mereka, 2017 First Tour Diamond Age, di mana mereka mengunjungi 13 kota di Asia dan Amerika Utara pada 6 Oktober. Pada 6 November, grup ini merilis album studio kedua mereka yang berjudul Teen Age. Seventeen merilis album khusus pada 5 Februari 2018 bernama Director's Cut. Kemudian Director's Cut berisi semua lagu dan album sebelumnya, Teen Age. Album ini dipromosikan sebagai album spesial alih-alih dikemas ulang karena adanya 4 lagu baru, termasuk single utama mereka yang berjudul Ten. Seventeen merilis mini album kelima mereka yang berjudul You Make My Day pada tanggal 16 Juli. You Make My Day adalah mini album pertama mereka yang dianugerahi status platinum. Promosi untuk album ini berlangsung di antara Idol Cut konser di Seoul dan konser yang dijadwalkan di negara lain di Asia. Selanjutnya di tahun 2019, You Made My Down, An Ode, dan Ode to You World Tour. Seventeen merilis mini album ke-6 mereka yang berjudul You Made My Down pada tanggal 21 Januari dengan judul lagu Home, sangat signifikan, rilis populer, dan memenangkan 10 piala di acara musik mingguan. Pada tanggal 29 Mei, Seventeen merilis single Jepang pertama mereka dengan judul Happy Ending yang memuncak di first di Oricon Daily Single Chart dan kemudian menerima status platinum. Pada tanggal 24 Juni, Seventeen mengumumkan tur dunia mereka yang berjudul Ode to You dengan pemberhentian di Asia, Amerika, dan Eropa. Seventeen merilis single digital hit pada tanggal 5 Agustus sebagai pre-release untuk album studio ketiga mereka yang akan datang yaitu An Ode.
Selanjutnya, setelah dirilis pada 16 September, album ini terjual 700.000 kopi pada minggu pertama dan memberikan grup Daesang pertama atau hadiah utama untuk Album of the Year. Album ini juga mendapat pujian kritis sebagai album K-pop terbaik pada tahun 2019 oleh Billboard. Yang terakhir tahun 2020 dengan album Hangare, 24 Hour, dan Semicolon. Pada tanggal 1 April, Seventeen merilis single Jepang kedua mereka yang berjudul Falling Flower yang mengambil posisi teratas di chart single harian Oricon dan terjual lebih dari 400.000 kopi di minggu pertama yang mengamankan posisi pertama di Billboard Japan Hot 100 chart. Selanjutnya pada 13 Mei, Seventeen merilis film perdana mereka, Hit the Road, yaitu serial dokumenter yang diposting di channel YouTube mereka. Film dokumenter tersebut mengutip grup di belakang layar selama tour Ode to You mereka berjalan. Pada tanggal 22 Juni, Seventeen merilis mini album ketujuh mereka yaitu Hangare. Hangare terjual 1 juta eksemplar atau kopi dalam waktu kurang dari seminggu, membuat Seventeen resmi menjadi million seller dan memberi mereka sertifikasi dari tanggal lagu Hanteo dan Gaon. Album ini juga memetakan mereka dengan baik secara global, dengan posisi nomor 1 di 27 tanggal lagu album teratas iTunes di seluruh dunia. Pada tanggal 7 Juli, Hangare mengambil urutan pertama di tangga album mingguan Oricon. Seventeen menjadi artis pria asing pertama dalam 12 tahun yang melakukannya, memecahkan rekor sebelumnya yang dibuat oleh Backstreet Boys. Pada tanggal 9 September, Seventeen merilis mini album Jepang kedua mereka yang berjudul 24 Hour. Mereka adalah kelompok ketiga yang mencapai nomor 1 di Oricon Weekly Album Chart dengan 4 album berturut-turut. Suatu prestasi yang terakhir dicapai pada tahun 1977 oleh band rock pop Skotlandia. Pada tanggal 9 Oktober, 24 Hour memperoleh sertifikasi platinum dari Jepang karena terjual lebih dari 250.000 eksemplar atau kopi. Pada 19 Oktober, Seventeen merilis album spesial kedua mereka yang berjudul Semicolon dengan single utama mereka, Home Run. Album ini menjadi berita utama sebelum dirilis setelah dilaporkan bahwa lebih dari 1 juta kopi telah terjual dalam pre-order saja. Dan yang terakhir, penghargaan terbaik yang didapatkan Seventeen di tahun 2020 adalah The 2020 Korean Popular Culture and Art Award. Penghargaan ini adalah penghargaan tahunan yang diadakan oleh pemerintah Korea Selatan untuk menghormati kelompok atau individu yang telah berkontribusi besar dalam menyebarkan budaya Korea. Ini merupakan daesang bergengsi pertama yang didapatkan Seventeen selama mereka menjalani karir. Daesang ini tidak dipilih berdasarkan voting, tapi dipilih langsung oleh kementerian dari Korea Selatan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.